محمد اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. Para jamaah yang senantiasa memuliakan Allah dan menyayangi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan wa Muslim. Oleh karena itu para jamaah, kita harus dan sangat perlu mengikuti teladan baik dari Rasulullah SAW dalam berbagai aspek, dalam berbagai kegiatan kita, di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita bagaimana kita mau cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita sendiri tidak kenal dengan perilaku Nabi, tidak tahu akhlaknya Nabi, tidak tahu sahabat-sahabatnya Nabi. Oleh sebab itu wadah ingin mengetahui baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sering menghadiri majelis-majelis, mendengarkan pengajian-pengajian yang dibawa oleh para kiai kita, para habai dan juga para ustadz kita. Oleh sebab itu ada 6 contoh konkret Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika diundang oleh seseorang atau ingin memenuhi panggilan atau permintaan, memenuhi panggilan atau permintaan dengan sikap yang baik, maka Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa tidaklah ada seorang yang lebih baik budi pekertinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang dari sahabat-sahabat beliau, tidak pula dari keluarga beliau yang memanggil beliau kecuali beliau mengatakan labbaik Allahumma shalli alaihi. Kalau ada yang memanggil beliau, beliau mengatakan labbaik. Ini yang disampaikan oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, yang mana artinya baik aku penuhi panggilanmu. Padahal beliau adalah manusia yang paling agung. Ketika dipanggil oleh saudaranya atau sahabatnya atau tetangganya, beliau mengucapkan labbaik, labbaik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, terdapat di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu ditanya, apa akhlak Rasulullah? Bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Quran. Nah, ini salah satu sifatnya Nabi ketika dipanggil atau diminta untuk menghadiri permintaan dengan sikap yang baik gitu. Tahu ada tetangga kita yang mengundang kita, maka beliau mengatakan labbaik. Nah, mudah-mudahan satu ini kita bisa meniru dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, salah satu akhlaknya Nabi Muhammad SAW murah senyum.
Aisyah di dalam sebuah hadisnya an Aisyah annaha su'ilat kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala fi baitihi qalat kana alyanan nas wa akraman nas wa kana rajulan min rijalikum illa annahu kana dahikan bassaman. Dari Aisyah ia ditanya bagaimana Rasulullah SAW ketika sendirian di rumah. Ia menjawab beliau adalah manusia yang paling lembut, ya, layin, alyanan nas. Ya Allah, ketika beliau berada di rumah, nih ya, aduh kita ini sama anak teriak-teriak biasanya. Dep, sini Dep. Masya Allah. Yumna. Baik. Nah ini akhlaknya Nabi ketika berada di rumah, alyanan nas, orang yang paling lembut. Insyaallah. Wa akraman nas, dan yang paling manusia yang paling mulia. Beliau seorang dari kaum laki-laki kalian, hanya saja beliau humoris. Beliau juga seorang humoris dan banyak senyumnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Humoris, banyak senyum di rumah, ya. Paling lembut akhlaknya, paling sayang kepada keluarganya. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW tadi, yang lagi jengkel-jengkelan sama istri, sama anak, belailah, mohon maaf kepadanya, minta ampun, minta ridho, minta ikhlasnya kalau ada salah kata yang menyinggung perasaannya. Ya, barang. Minta maaf sama istri ya, supaya kita dapat ikhlas dan ridho dari istrinya juga barangnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim dapat jatarannya. Ketiga, akhlaknya Nabi Muhammad SAW hidup sederhana dan mengerjakan sendiri berbagai pekerjaan rumah tangga. Beliau sosok yang sangat sederhana, mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga. An Aisyah anna su'ilat ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi qalat kana yakhitu sawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'mal ma ya'malu rijal fi buyutihim. Dari Aisyah bahwa ia ditanya apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Aisyah ditanya, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Lalu Aisyah menjawab, beliau menjahit bajunya. Beliau menjahit baju. Lalu apa? Menyambung sandalnya, sandal beliau yang putus. Sandal jepit yang putus beliau sambung. Misalnya kalau sandal jepit dulu ya zamannya ya, swallow, kalau putus. Lalu mengerjakan pekerjaan yang dilakukan para suami di rumah-rumah mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hidup sederhana dan mengerjakan sendiri berbagai pekerjaan rumah tangga. Masih ingat Gus Baha ya? Gus Baha beliau, saya itu ilmunya barokah itu, bilang beliau kan di dalam video yang ukuran pendek. Berkah itu ya gara-gara saya buat kopi buatan sendiri tanpa nyuruh istri gitu. Ih, lucu banget sih. Khususnya saya gitu ya. Khususnya saya. Nanti minggu depan bikin sendiri sampai jangan nyuruh bude. Ilmu saya berkah itu gara-gara saya buat kopi sendiri, kata Gus Bah. Masya Allah, saya bilang, karena saya buatkan kopi Aduh. Nah ini yang salah satu berkahnya ya Allah. Nabi Muhammad SAW menjahit bajunya sendiri, senang. Aduh ya Allah. Hadis riwayat tapi bukan jahit. Bikinnya gitu kan. Keempat, akhlak Nabi Muhammad SAW suka menolong sesama. Beliau mengantarkan atau menyeberangkan seorang ibu hingga memenuhi kebutuhannya.
penuh kasih sayang pada umat. Sebelah sini ya. Nah ini diriwayatkan ini ya para imam kayak imam besar, Imam Sujono, Imam Musola, Insyaallah, Imam Payoko nih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW suatu ketika mendengar suara tangisan anak kecil, padahal beliau sedang sholat. Maka beliau membaca surat yang pendek dan surat yang ringan karena khawatir menyulitkan ibu anak tersebut. Ya Allah. Ya. Jadi ketika beliau jadi imam langsung memendekkan surat yang beliau baca pada sholat. Lalu Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat kasih sayang, lagi lemah lembut. Kami pernah tinggal bersama Rasulullah selama 20 malam. Kemudian beliau mengira kami sangat merindukan keluarga kami. Lantas beliau menanyai kami perihal keluarga kami. Kami pun memberitahu kepada beliau mengenai kabar mereka. Lantas Nabi SAW berkata, irji'u ila ahlikum fa'akimu fihim wa'allimuhum wa murruhum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkanlah mereka. Ini dalam artian bahwa selama 20 hari disuruh balik lagi, pulang aja ke rumah, sayangi keluarga yang ada di rumah. Padahal sudah 20 hari bersama Nabi Muhammad SAW. Kepedulian Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya, ya, para jamaah, kelima, penuh perhatian dan kepedulian sosial. Ya. Abu Ya'la dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an, dikutip juga dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan Ad-Dur Al-Mansur karya Jalaluddin As-Suyuti. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faqada ar-rajulu min ikhwanihi salasata ayyamin sa'ala anhu. Fa in kana ghaiban da'alahu wa in kana syahidan zarahu wa in kana maridun 'adahu. Nah ini yang akhlaknya Rasulullah. Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang tidak nampak bersama saudara-saudaranya selama 3 hari, nggak kelihatan nih orang ini kemana nih selama 3 hari, kok nggak kelihatan, nggak pernah hadir di majelis ini, dicari nih sama Rasulullah. Apa kata beliau? Maka beliau menanyakan keadaannya. Maka Nabi menanyakan keadaannya orang yang tidak ada ini 3 hari ini. Jika ia tidak hadir, maka beliau memanggilnya. Jika ia hadir, maka beliau menghampirinya. Dan jika ia sedang sakit, maka beliau menjenguknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alaihi. Ya Allah, ya 3 hari ya di antara kita. Mana Mas Yoko? Cari sudah 3 hari sudah gak ada hadir. Mana Mas Agus? 3 hari gak ada majelis dicek. Segi lokasi guru sekalinya. Saking pedulinya Nabi Muhammad SAW kepada umat ini, dicari sama Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari berbagai kesulitan pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan dalam utangnya, niscaya Allah akan meringankan baginya urusan di dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bayarkan mobilku. Lalu yang terakhir, keenam,
Nabi mengajarkan kita tentang kedamaian. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kedamaian, bukan kekerasan, tindakan anarkis dan kemurkaan, apalagi terorisme yang justru mencederai citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad, Abu Hurairah disebutkan sabda Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam riwayat lain disebutkan al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Maksudnya adalah bahwa orang Islam sejati itu adalah orang yang tangannya, perbuatannya dan lidahnya, perbuatan dan lidahnya tidak mengganggu dan tidak menyakiti orang lain. Maka jamaah, perbuatan kita dan lidah kita alias ucapan kita jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Dengan kata lain, orang Islam sejati itu adalah bila sikap, perbuatan dan ucapannya mengandung kedamaian, mengandung kesejukan bagi sesama manusia. Inilah seorang Islam yang sangat sejati. Dalam arti kata, dia tidak punya musuh di dalam kehidupannya. Dia tidak punya musuh di dalam kehidupannya. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa ajaran agama Islam adalah mengajarkan ajaran kasih sayang dan kedamaian. Namanya Islam. Islam artinya salam, selamat, selamat. Dan selamat, selamat itu ada kata-kata Islam tuh. Ya. Katamu siapa? Katamu Ustaz Isra senyum, dapat pahala. Menyenangkan orang, membahagiakan orang. Ya. Itulah Islam yang sejati. Dia tidak punya musuh di dunia. Siapa yang ketemu dia kangen, ingin ketemu terus. Soalnya kalau ada dia itu rame, membuat bahagia, nggak terpikir utang gitu. Dan waduh, enak banget. Pasti kalau dia meninggal nanti itu surat Al-Fatihah terus dibacakan buat dia, Yasin. Karena apa? Karena enak orangnya. Ya, apalagi akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita selalu merindukan Nabi Muhammad SAW karena perkara akhlaknya Nabi Muhammad SAW paling penting. Tadi waliyatalattaf di pertengahan itu latif. Apa artinya latif? Lembut. Ya khawfi lutfi adrikni bilutfi kalau khawfi. Ketika kita berpas-pasan ada orang yang ingin marah sama kita gitu ya, yang ingin marah sama kita, maka kita sodorkan sifat kelembutan kita, sifat kerahmat kasih sayang kita kepada orang. Insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah, karena kita mendahului Rasulullah dan juga sifatnya Allah Jalla Jalla. Insya Allah tidak ada masalah. Maka ya di antara 30 juz itu ada huruf yang paling besar itu waliyatalattaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini 6 perkara ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama tadi adalah ya memenuhi panggilan saudaranya, permintaan dari saudaranya, mengucapkan kalimat labbaik. Terus yang kedua, akhlaknya Nabi murah senyum. Terus yang ketiga, hidup sederhana, mengerjakan sendiri berbagai pekerjaan rumah tangga. Terus yang keempat, suka menolong sesama. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW, mengantarkan orang, menyebarkan
menyeberangkan seorang ibu hingga memenuhi kebutuhannya. Adapun yang kelima, perhatian dan kepedulian sosial, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah apa tadi yang terakhir? Lembut. Ya, mempunyai Sifat yang lembut. Latifu. Itu damaian. Islam sejati, sikap, perbuatan dan ucapannya tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Amin ya robbal alamin. Nah, ulun juga lah minta ridho, minta ikhlasnya. Kalau ada perkataan ulun mungkin candaan atau tiba-tiba nyucuk hati pian-pian ini, nah aduh ya kan, mana tahu kita niatnya canda tapi masuk hati. Mohon ridho, mohon ikhlasnya lah. Kita beredaan ya, semua ini kita berkawan, kita bersaudara karena Allah ya, karena ingin menjalankan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.